Ini ya. Muncul ya. Ya. Kita belajar tentang energi dan sumber energi. Ya. Tadi pagi yang sudah sarapan siapa? Aku. Saya. Banyak yang sudah sarapan. Nah, kalau kalian habis maem, itu biasanya lebih semangat atau malah jadi lemes ya? Semangat. Semangat. Kenapa kira-kira? Iya, betul. Karena habis makan, tubuh kita mendapatkan energi. Ya, jadi aktivitasnya lebih semangat. Nah, apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu usaha, suatu pekerjaan. Ya, jadi kalau kita bersemangat, berarti kita mampu melakukan pekerjaan, kita mampu melakukan usaha. Energi itu dibagi menjadi beberapa macam. Ada energi panas, ada energi bunyi, ada energi kimia, ada energi cahaya, energi gerak, dan energi listrik. Siapa yang tahu kalau kita habis makan, energi apa yang kita peroleh? Apakah Kimia. Iya, betul sekali. Berarti makanan itu menghasilkan energi kimia. Ya. Ini penjelasannya seperti ini. Kalau energi panas, energi itu dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Namanya aja panas, berarti dihasilkan oleh benda yang panas. Contohnya matahari dan api. Kalau kita berjemur di bawah matahari, nanti pasti lama-lama akan terasa panas badan kita. Yang kedua, energi bunyi. Energi bunyi itu energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Seperti alat musik, drum, gitar, seruling, harmonika, tifa, harpa. Nah, itu benda-benda itu menghasilkan energi bunyi. Energi kimia itu energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Jadi, ada yang sudah menjawab kalau energi kimia itu dari makanan. Ya. Dan ada juga dari bahan bakar minyak seperti bensin, pertalite, gas, terus solar, aftur. Nah, bahan-bahan bakar minyak itu menghasilkan energi kimia. Yang keempat, energi cahaya. Energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya, seperti lampu dan sinar matahari. Jadi, kalau matahari itu menghasilkan dua energi panas dan energi cahaya. Yang kelima, energi gerak. Energi gerak itu dimiliki oleh benda yang bisa bergerak, seperti kincir angin. Yang terakhir, energi listrik. Nah, kalau ini pasti di rumah kalian ada. Energinya dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya HP, TV, laptop, kulkas, mesin cuci, blender, kipas angin, AC. Nah, peralatan elektronik tersebut menghasilkan energi listrik. Ya. Contohnya seperti ini. Sebentar, silahkan. Nah, ini anak-anak.
Ini sumber energi. Nah, tadi kan sudah disebutkan energi-energinya, macam-macam energinya. Nah, ini sumbernya. Sumbernya kalau matahari, energi panas, energi cahaya, sumbernya adalah matahari. Kalau energi gerak, sumbernya bisa dari air, bisa dari angin. Kalau energi kimia, sumbernya bisa dari batu bara, dari makanan, dari minyak bumi, dari gas, dari baterai HP, atau baterai yang digunakan biasanya untuk jam dinding atau remote. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Ini ada anak sedang menjemur. Pertanyaannya, mengapa cahaya matahari dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian? Ada yang tahu kenapa? Matahari sumber energi panas. Sumber energi panas. Matahari itu menghasilkan energi apa? Cahaya. Iya, cahaya dan energi. Dan panas. Nah, berarti anak tersebut ketika menjemur pakaian yang basah, maka pakaiannya akan kering karena pakaiannya terkena oleh cahaya atau panas matahari yang mengakibatkan air yang di dalam pakaian ini menguap. Gitu ya. Nah, yang kedua, manfaat energi matahari bagi manusia selain untuk menjemur pakaian. Untuk apa lagi? Menjemur jerami. Menjemur jerami. Menjemur apa lagi? Padi. Menjemur padi. Terus? Menjemur ikan asin. Menjemur ikan asin. Menjemur kerupuk. Menjemur kerupuk. Terus? Ada lagi? Nah, selain untuk menjemur, ini banyak sekali manfaatnya. Berjemur, buat berjemur kita. Yang pertama, manfaat energi atau manfaat energi matahari untuk menjaga kehangatan suhu bumi. Jadi suhu bumi kalau tidak dijaga, kalau nggak ada matahari, nanti akan sangat terasa dingin. Kalau nggak ada matahari bisa membeku. Ya, jadi manfaat energi matahari itu untuk menjaga kehangatan suhu bumi. Kemudian memberi cahaya secara terus-menerus di berbagai belahan bumi. Di daerah kita setiap hari ada cahaya matahari tidak? Ada. Terus ada malam tidak? Ada setiap hari. Ini karena adanya cahaya matahari. Kalau di tempat kita siang, di daerah lain itu ada yang gelap, ada yang malam. Kalau di tempat kita malam, di daerah lain siang. Iya, pagi, siang. Gitu. Karena cahaya mataharinya bergantian, berputar terus. Makanya di belahan bumi pasti akan terkena sinar matahari. Nah, kemudian berperan sebagai siklus air. Jadi air itu ada siklusnya. Mulai dari air yang ada di lautan menguap naik ke atas. Di atas jadi awan. Awannya nanti lama-lama jadi mendung. Mendungnya nanti jadi hujan. Hujan airnya turun ke bumi. Turun ke tanah. Meresap ke dalam tanah. Nanti masuk lagi
sampai ke lautan. Di lautan terkena sinar matahari lagi, naik lagi, begitu terus. Nah, itu karena adanya matahari. Kalau tidak ada matahari, maka tidak akan ada siklus air. Kemudian, membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Membantu proses pengeringan, tadi sudah disebutkan sama kalian, mengeringkan pakaian, gabah, jerami, makanan, kerupuk, ikan asin, iya. Membantu membuat garam, menghasilkan listrik juga ternyata anak-anak, energi matahari itu. Nama alatnya panel surya. Jadi alat yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pernah nggak kalian kalau di lampu merah itu lihat ke lampu yang merah, kuning, hijau di atasnya? Jadi kayak ada lempengan tapi agak besar menghadap ke atas. Pernah nggak memperhatikan? Pernah. Nah, alatnya itu namanya panel surya. Jadi, kalau lampu merah yang ada di perempatan, pertigaan itu pakai panel surya itu untuk menerima cahaya dan menerima panas matahari. Kemudian dirubah menjadi energi listrik. Makanya lampu merah, kuning, orange, merah, hijau, orange itu menyala, ya. Nah, ini membunuh kuman, manfaat energi matahari. Membunuh kuman sama membantu proses pengubahan provitamin D menjadi vitamin D. Untuk kesehatan tulang. Nih, siapa yang hobinya berjemur? Kadang-kadang. Ada yang kadang-kadang berjemur, ada yang setiap hari berjemur. Nah, itu ternyata baik untuk tulang kita. Dan bisa juga untuk membunuh kuman. Kalau ternyata di tubuh kita ada kuman, ya udah berjemur, nanti kumannya akan mati. Iya, itu manfaatnya energi matahari. Kemudian, manfaat energi atau manfaat angin bagi kehidupan bumi. Yang pertama, untuk membantu siklus air. Jadi sama seperti matahari tadi. Ternyata angin juga membantu siklus air. Membuat suhu panas menjadi sejuk. Membantu proses penyebaran biji pada tumbuhan. Jadi kalau kalian pernah lihat di tumbuhan itu, ada biji, terus bijinya terkena angin, terus di dekat tumbuhan itu muncul tanaman baru, berarti yang sudah membantu proses penyebaran biji pada tumbuhan tersebut adalah angin. Bisa juga dibantu oleh kupu-kupu atau lebah. Ya. Kemudian angin itu namanya ada dua. Yang pertama angin laut, yang kedua angin darat. Angin laut itu berhembus dari laut ke darat. Fungsinya untuk membantu nelayan pulang dari lautan menuju ke daratan. Ini biasanya terjadi pada siang hari. Kalau angin darat itu berhembus dari darat ke lautan, membantu nelayan berangkat. Kalau nelayannya mau berangkat ke laut, berarti nelayan itu memanfaatkan angin darat. Terjadinya pada malam hari biasanya. Ya. Nah, angin juga bisa membantu benda-benda bergerak seperti perahu, layar, kincir angin, dan layang-layang. Nih, yang anak laki-laki yang suka main layang-layang ada nggak di kelas 4? Ada. Biasanya kalau main, kenapa? Kalau main layang-layang harus ada angin nggak? Harus. Iya. Kira-kira kalau nggak ada angin bisa terbang tidak layang-layangnya?
Ya enggak dong. Ya enggak dong, Bu, nggak bisa terbang. Ya, kalau nggak ada angin, layang-layangnya tidak bisa terbang. Sama seperti perahu layar. Perahu layar, kalau tidak ada angin, maka perahunya tidak bisa jalan. Nggak bisa menuju ke lautan. Ya. Yang terakhir, dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Biasanya ini pakai kincir angin. Kalau kalian pernah ke pantai daerah Bantul, Pantai Baru, di sana banyak sekali kincir angin. Nah, itu Kenapa? Juga ke sana, ke Pantai Baru Bantul. Iya, di Pantai Baru Bantul di sana ada kincir angin banyak. Itu kincirnya akan berputar kalau terkena angin yang kencang. Nah, kemudian dirubah menjadi energi listrik. Ada satu negara yang punya sebutan negara kincir angin. Ada yang tahu tidak negara mana ya? Betul sekali. Negara Belanda. Negara Belanda itu disebut negara kincir angin karena di sana terdapat banyak sekali kincir angin. Dan mereka memanfaatkan angin tersebut menjadi energi listrik. Biar bisa digunakan setiap hari. Terakhir, anak-anak, manfaat dan peran air bagi kehidupan. Nah, ini pasti kalian sudah tahu ya, kalau air itu biasanya digunakan untuk apa aja? Mandi, cuci baju, terus untuk apa lagi? Menyiram tanaman, terus mencuci piring, masak, membersihkan mobil, mencuci motor, mengepel. Yang punya kolam di rumah berarti untuk mengisi kolamnya biar ikannya itu tetap hidup. Memadamkan kebakaran berarti itu gunanya untuk keselamatan. Untuk kesehatan berarti untuk menjaga suhu tubuh, mengeluarkan racun. Kalau kalian minum tiap hari terus pipis, tadi kan ada yang izin Bu pipis dulu, ya. Nah, berarti sedang mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh kalian. Tuh, kalau kurang minum, maka racunnya tidak dikeluarkan karena nggak bisa pipis. Jadi minumnya harus yang cukup ya. Iya. Membantu tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Membantu petani untuk mengairi pertanian, mengairi lahan. Dan juga yang terakhir, ternyata air juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi yang menghasilkan listrik. Ini namanya PLTA. Iya. Kalau dari angin, pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga bayu namanya PLTB. Kalau pembangkit listrik tenaga surya dari matahari namanya apa? PLTS. Kalau air tadi apa? PLTA. Iya, pembangkit listrik tenaga air. Betul sekali. Yang listrik. Kenapa? Pertanyaannya Mas. Baterainya tinggal 8%. Oke, pertanyaannya mana baterainya tinggal 8%. Pertanyaannya, tulis. 1. Sebutkan macam-macam energi. Belum, Bu.
Sebentar, Bu. Apa dulu pertanyaannya? Sebutkan macam-macam energi. Nama energinya saja yang disebutkan. Satu, Bu, ini. Iya. Apa, Bu, pertanyaannya? Sebutkan macam-macam energi. Bu, energinya berapa, Bu? Ya, energinya ada berapa tadi yang sudah Bu Sofi jelaskan? Disebutkan semua. Semua ditulis. Iya. Langsung dijawab. Langsung dijawab. Ditulis di buku tulisnya. Juga ditulis. Boleh. Sudah? Sudah. Sebentar, Bu. Ini aja, Bu Sofi dikte soalnya. Terus, nanti kalau sudah selesai nulis soal, kita akhiri. Kalian kerjakan, kemudian langsung dikirim ke Bu Sofi. Ya? Kasihan tadi ada yang baterainya sudah mau habis soalnya. Ya? Ditulis dulu soalnya. Oke? Nomor 1. Nomor 1 tadi, sebutkan macam-macam energi. Nomor 2 apa, Bu? Nomor 2, sebutkan sumber-sumber energi. Sebentar, Bu. Sebutkan apa, Bu? Nomor 2. Sebutkan sumber energi. Sebutkan sumber-sumber energi. Nomor 2. Iya, Sumber energi. nomor 3 apa, Bu? Bu, apa, Bu? Nomor 2, Bu? Ini. Kelihatan nggak? Terus nomor 3 apa, Bu? Nomor 3 apa, Bu? sebentar. Sebutkan sumber energi. Nomor 3. Sebutkan 3 manfaat energi matahari. Sebutkan apa, Bu? Ini kelihatan nggak? Sebutkan 3 manfaat energi matahari. Sebutkan 3 manfaat angin bagi kehidupan manusia. Yang kelima, sebutkan 3 peran air bagi manusia selain untuk mandi, minum, dan mencuci. Jadi yang nomor 5 itu manfaatnya selain ini ya, selain mandi, selain untuk minum, selain untuk mencuci, itu manfaatnya air apa aja? Sampun? Belum, Bu. Belum.
Jangan lupa diberi tanda baca pakai huruf kapital. Sudah? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Sudah, Bu. Belum, belum. Iya, sebentar. Ditunggu teman-temannya ya. Yang sudah selesai. Yang sudah selesai boleh langsung dijawab. Nanti biar kalau sudah selesai Google Meet-nya, udah selesai dikirim Bu Sofi. Sampun nulisnya? Belum. Belum. Kalau sudah selesai, nanti silahkan dikerjakan ya. Setelah Google Meet ini diakhiri, silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke Bu Sofi. Nah, tadi karena sudah ada tugas matematika, berarti kalian tidak perlu mengerjakan lagi. Oke? Oke. Bu Sofi akhiri sebelum kita tutup. Mas Andra masih ada di room? Mas Andra, dipimpin teman-temannya berdoa Mas Andra. Mari teman-teman selesaikan pelajaran dengan berdoa bersama-sama. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istinaba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Andra, terima kasih anak-anak. Bu Sofi mohon maaf kalau ada materi yang belum kalian pahami, kalau Bu Sofi menerangkannya terlalu cepat atau tadi ketika Google Meet tahu-tahu Bu Sofi keluar karena sinyalnya tidak bagus. Bu Sofi akhiri. Besok kita bertemu lagi hari Selasa. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.